Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Ayo gali ilmu ekonomi di channel Ekonomi Aja, Ekonomi Asik. Bersama saya, Susi Nopalina. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe video ini supaya channel ini lebih berkembang. Kali ini kita akan membahas masih tentang pajak, tapi langsung bagaimana cara menghitung PPh 21. Nah, PPh 21 ini ada banyak macamnya, tapi nanti contohnya adalah penghasilan tetap. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan perhitungan PPh 21. Menurut peraturan pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak Perdirjen nomor 32 PJ 2015, pajak atas penghasilan berupa gaji atau upah atau honor, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi PPh 21 khusus subjek pajak dalam negeri. Kategori jenis penghasilan yang dikenakan pajak 21 seperti penghasilan bagi pegawai tetap seperti saya, PNS, penghasilan saya setiap sebulan sudah telah ditentukan. Kedua, penghasilan bagi pegawai tidak tetap. Dan yang ketiga, penghasilan bagi bukan pegawai. Keempat, penghasilan dikenakan PPh 21 final dan penghasilan lainnya. Nah, bentuk ini dalam pasal PPh 21, tetapi yang akan saya jelaskan dalam video ini tentang nomor 1, penghasilan bagi pegawai tetap. Apa saja yang harus kita ketahui pada saat menghitung PPh 21 ini? Kita harus tahu tentang PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Yang tercantum pada pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008, batasan penghasilan tidak kena pajak untuk 1 tahun sebesar 54 juta bagi pribadi. Artinya saya seandainya belum nikah atau lajang, atau setara dengan sebulannya 4.500.000 rupiah. Kalau seandainya ada nikah, berarti ada dapat batasan tanggungan penghasilan ditambah lagi oleh pemerintah. Jadi penghasilannya ditambah 4.500.000 rupiah. Berarti ini ditanggung oleh pemerintah. Atau sebesar sebulannya 375.000 rupiah. Seandainya mempunyai tanggungan, ada tanggungan ini keluarga semena atau garis keturunan. Berarti yang diberikan oleh pemerintah hanya batasnya 3. Atau anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya sebanyak 3 orang ya setiap keluarga. Itu 1 orang dalam satu tahun 4.500.000. Kalau dalam 1 bulan 375.000. Nah, kalau di dalam tanggungannya 3 orang, maka 3 dikali 375 sebulannya ribu. Atau kalau dia punya anak cuma 1, maka pemerintah hanya menanggung batasan penghasilan kena pajaknya 1 saja, yaitu 375.000. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 32 2015, tarif
pajak PPh 21. Nah, jadi selain kita harus dalam menghitung PPh 21, kita mengenal PTKP dan juga tarif. Tarif pajak untuk wajib pajak memiliki nomor pokok. Berarti kita sebagai warga negara harus sudah mempunyai atau mendaftarkan diri ke kantor pajak dan mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nanti kalau yang belum punya, nanti tarifnya berbeda. Tarif pajak untuk yang mempunyai NPWP, kita perhatikan ya. Setahunnya, ini per tahun. Kalau tarif itu tidak bisa dibagi per bulan. Kalau PTKP itu bisa dibagi per bulan. Jadi batasannya dari 0 sampai 50 juta itu dikenakan 5%. 50 sampai 250 juta itu 15%. Lanjut mulai dari 250 juta sampai 500 juta per tahun, maka tarifnya 25%. Ini kalau dilihat, masih ingat ya pelajaran kita pada video sebelumnya, pajak progresif. Semakin dia kemampuan atau penghasilannya semakin tinggi, maka tarifnya juga semakin tinggi. Ini jenisnya adalah pajak progresif. Pajak progresif. Dan yang terakhir di atas 500 juta per tahun, maka tarif pajaknya juga semakin besar, 30%. Bagaimana dengan wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP? Loh, kita lihat nih, bagi penerima penghasilan wajib pajak yang belum atau tidak punya NPWP akan dikenakan lebih tinggi 20% dari orang yang mempunyai NPWP. Nanti kita contohkan seandainya dia tidak mempunyai NPWP dan mempunyai NPWP. Perinciannya yang tidak mempunyai NPWP, kita lihat dari pasal 21 setelah dipotong dia terus dikalikan lagi 120% dari jumlah PPh yang seharusnya dipotong yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan diterapkan untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, sebagai penerima penghasilan telah dipotong PPh 21 dengan tarif lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Nah, sekarang setelah itu dipotong, tapi dia mendaftarkan diri lagi untuk memiliki nomor pokok wajib pajak tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh untuk masa pajak Desember, habis Desembernya. Nah, selisih pengenaan tarif pajak yang 20% lebih tinggi dari yang sebelum dia mempunyai NPWP akan diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah dia memiliki NPWP. Artinya seperti saya, awalnya saya tidak mempunyai NPWP, tiba-tiba saya mengurus untuk ke kantor pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Nah, ini ketentuannya. Jadi nanti perhitungannya dikurangi lagi selisihnya itu untuk bulan-bulan berikutnya. Di sini saya akan mencontohkan pajak penghasilan tetap. Di video ini cuma satu ya. Nanti kita bahas yang selanjutnya. Contohnya Tuan Indra adalah seorang manajer bekerja di PT Amanah pada bulan Januari tahun 2020 dengan status menikah. Nah, jadi kita terbayang ya PTKP-nya berapa. Dan mempunyai 2 orang anak, mempunyai tanggungan 2. Gaji pokoknya itu 20 juta per bulan. Nah, nanti kita bagaimana caranya? Karena PTKP ada yang per bulan, ada yang per tahun. Dengan tambahan tunjangan pada bulan ini ada tunjangan lembur, ada transport. Terus perusahaan yang Pak Indra bekerja itu ada memberikan jaminan kerja. Itu ada
0,24%. Ini sudah ditentukan dalam pasal PP pasal 67 2007 kalau nggak salah ya. Dan sedangkan iuran yang harus dibayar pekerja jaminan tuanya ini Pak Indra harus membayar sendiri. Kalau yang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu diberikan oleh perusahaan. Kita jawab nanti ya. Ayo kita jawab dari soal tadi. Ditanya berapakah PPh pasal PPh 21 yang harus dibayar oleh Tuan Indra per bulan. Kita mulai dari gaji pokoknya. Gaji pokok Pak Indra itu 1 bulan ini ya, 20 juta. Nah, dia mendapatkan tunjangan-tunjangan itu kita masukkan ke gaji pokok dan itulah gaji kotor. Masih kotor ini per bulan 22.500.000. Nah, ada jaminan lagi yang diberikan oleh perusahaan kepada Pak Indra. Jaminan kecelakaan kerja itu sebesar 0,24%. Persentase ini sudah diatur dalam PP pasal PP nomor 67 tahun 2007. Itu sebesar 0,24%, kita kalikan dengan yang gaji pokoknya. Dari sini ya, dapatlah 48.000 per bulan. Ini masih per bulan. Jaminan kematiannya juga sudah diatur 0,3%. Itu dari gaji pokoknya juga kita kalikan 20 juta itu dapatnya 60.000. Nah, ini kita tambahkan dan akhirnya total jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pak Indra sebesar 108. Kita tambahkan dengan gaji kotornya. Nah, gaji kotornya kita dapat semuanya 22.608. Nah, dari gaji pokok ini kita kurangin dengan biaya jabatan. Nah, kalau biaya jabatan apapun pekerjaannya itu sudah ditentukan dalam peraturan, itu dikenakan 5% dari gaji bruto, gaji kotor. Jadi tadi kita dapat 22.608.000 rupiah dikalikan dapatlah lebih dari nah, ini ada satu lagi peraturan bahwa biaya jabatan dalam 1 tahun itu 6 juta batasan paling tertinggi dan kalau sebulan itu 500. Jadi biaya jabatan kalau 500 ini per bulan, kalau setahunnya itu sebesar 6 juta. Sudah ditentukan dalam peraturan. Dan ada jaminan hari tua karyawan itu 0,02 ya atau 2%. Nah, kita kalikan dengan gaji brutonya dapatnya 400. Tadi nilainya gaji brutonya 22.608. Kita kurangkan, akhirnya kita mendapatlah 11.700.08. Artinya inilah penghasilan bersih per bulan. Nah, di sini setelah dikurangkan dengan gaji bersih per bulan, kita dapat namanya gaji neto per tahun. Dari mana caranya? Kita kalikan 12 bulan. Nah, dari sini 260.496.000 ini kita sebut dengan penghasilan kena pajak. Nah, di situ kita akan, belum ya, kita belum kurangkan dengan PTKP. Nah, berarti kita kurangkan dulu PTKP-nya. Tadi di soal ada Pak Indra sudah nikah dan punya anak 2, berarti tanggungannya 2. Ini wajib pajak itu sendiri, Pak Indra setahunnya dia mendapatkan batasan yang harus dibayar penghasilannya oleh pemerintah sampai 54 juta. Dan untuk istrinya
itu dikasih oleh pemerintah sebesar 4.500.000. Nah, ini batasannya. Dan karena dia punya 2 anak, maka 4.500.000 kita kalikan 2 anak jadi 9 juta. Ini setahun karena ininya sudah setahun. Kalau ininya sebulan, maka kalau penghasilan netonya sebulan, maka kita bagi 12 bulan PTKP-nya. Nah, setelah kita totalkan PTKP-nya, dapatlah 67.500.000 per tahun. Ini sama-sama sudah setahun per tahun. Maka kita kurangkan, dapatlah penghasilan kena pajaknya sebesar 192.996.000. Kita lanjut lagi. Setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak per tahunnya itu 192.996.000. Nah, ini enak, kita sudah langsung kalikan tarif pajaknya. Karena tarif pajak itu nggak ada per bulan, dia setahun. Nah, di sini ingat tarif pajak yang terbaru itu 5%, kita kalikan dengan batasan yang tertinggi. Jadi kita dapatlah Rp2.500.000. Nah, level keduanya karena masih banyak, kita masih 50 juta, jadi 96, kita kurangkan 50 juta. Nah, selisihnya itu 142.996, kita kalikan 15%. Karena apa? Karena 15% itu batasannya sampai 250.000. Nah, di sini kita tambahkan nilainya menjadi Rp23.949.400. Ini setahun. Nah, dari tarif pajak ini kita dapatkan berapa besarnya pajak setahun, yaitu 23.949.400. Karena yang ditanya adalah sebulan, Pak Indra, maka berapa dalam sebulan? Kita bagi dengan 12 bulan. Dapatlah Rp1.995.783. Nah, di situ yang saya berikan contoh adalah Pak Indra yang punya NPWP yang terhutang, yaitu sebesar Rp1.995.783.000. Tapi bagaimana seandainya Pak Indra tidak mempunyai NPWP? Nah, di sini perhitungannya dari nilai yang telah kita hitung, lalu dikalikan tarifnya, kita kalikan lagi 120%. Maka dapatlah, ini seandainya Pak Indra contohnya tidak mempunyai NPWP, maka pajaknya lebih mahal dibandingkan dia mempunyai NPWP. Rp2.394.939,6. Kita bulatkan jadi Rp2.394.940. Sampai di sini contoh cara perhitungan PPh, tapi pada prinsipnya penggunaan PTKP dan tarif pajak yang terbaru yang kita gunakan. Nah, semoga materi pembahasan kita menjadi acuan untuk menghitung pajak penghasilan tetap. Semoga bermanfaat. Ikuti terus ya channel ini dan sampai jumpa pada materi pajak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.